Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum termodinamika yang beranggotakan Kirana Priyanti dan Dila Silvania Dewi. Next. Yang pertama mengenai efisiensi energi. Tidak semua energi dapat diubah seluruhnya menjadi energi yang diinginkan. Terkadang ada energi yang hilang percuma, tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, tidak semua energi kalor dapat diubah menjadi energi mekanik. Energi lampu listrik tidak semuanya dapat diubah menjadi energi cahaya, karena energi listrik dapat pada bohlam lebih banyak diubah menjadi kalor atau panas. Dalam hal ini ada istilah efisiensi atau daya guna sumber energi. Efisiensi energi adalah perbandingan antara energi yang dapat dimanfaatkan terhadap energi yang dibutuhkan. Semakin tinggi tingkat efisiensi energi, maka penggunaan energi akan semakin sedikit untuk hasil yang sama. Next. Hukum termodinamika. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Hukum termodinamika itu ada 3, yaitu pertama, hukum termodinamika 1 atau kekalahan energi dalam sistem, 2. Hukum termodinamika 2 atau arah reaksi sistem dan batasan, 3. Hukum termodinamika 3. Next. Ada hukum termodinamika 1. Hukum pertama, termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi energi dalam sistem tertutup tetap konstan, seperti rumus di bawah. Next. Hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 menyatakan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Next. Hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang selanjutnya ada kunang-kunang. Kunang-kunang adalah salah satu jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang dikenal dengan istilah bioluminensi. Pada kunang-kunang, kemampuan bioluminensi memiliki fungsi antara lain sebagai alat komunikasi, sebagai menarik perhatian pasangannya, dan waspada terhadap predator. Berikut ini anatomi dan struktur kunang-kunang. Organ bioluminensi yang ada pada kunang-kunang berada pada bagian atas ekor dan sisi yang mengenai sirip perut atau abdomen. Kunang-kunang memiliki sel pemantul cahaya, fotosit, pada ruas abdomen keempat dan kelima yang mengandung banyak luciferin. Senyawa luciferin bereaksi dengan adenosin trifosfat atau ATP. Senyawa luciferin menjadi aktif dengan bantuan enzim luciferase. Mekanisme reaksi kimia pada kunang-kunang. Tahap pertama, pembentukan senyawa luciferil arsenide dengan cara penggabungan antara senyawa luciferin dan ATP. Tahap kedua merupakan tahap penentu reaksi. Pada tahap ini terjadi reaksi antara luciferil arsenide dengan oksigen menghasilkan senyawa aktif penghasil cahaya, yaitu senyawa oksiluciferin. Warna cahaya yang dihasilkan oleh
Kunang-kunang berbeda tergantung dari besarnya energi dan panjang gelombang yang dihasilkan. Adapun besarnya energi dan panjang gelombang yang dihasilkan pada proses pembentukan cahaya dipengaruhi oleh bentuk senyawa oksilusiferin. Jika senyawa oksilusiferin terbentuk ketop, maka cahaya yang dihasilkan akan berwarna merah. Sementara itu, jika senyawa oksilusiferin berbentuk enolet, cahaya yang dihasilkan berwarna hijau ke kuning-kuningan. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang. Cahaya yang kita lihat dari kunang-kunang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik dan masuk dalam golongan cahaya tampak dengan kisaran energi yang dihasilkan sekitar 1,8 sampai 3,1 elektrovolt. Energi tersebut membentuk panjang gelombang dengan kisaran antara 0,4 nm dan sampai 0,7 nm. Cahaya kunang-kunang dapat berupa cahaya warna hijau, kuning, jingga, atau merah, yang dipengaruhi oleh panjang gelombang yang terbentuk yaitu sekitar 530 sampai 635 nm. Cahaya berdasarkan sumber energi. Yang pertama, cahaya dari kunang-kunang berasal dari sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet ataupun sinar inframerah. Yang kedua ada lampu biasa atau bohlam atau neon. Cahayanya berasal dari perubahan energi listrik menjadi energi kalor dan cahaya. Yang ketiga ada lampu LED. Cahayanya berasal dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, tapi keluarannya bersifat sinar dingin tanpa mengandung sinar ultraviolet. Cahaya berdasarkan efisiensi cahaya. Yang pertama, cahaya dari kunang-kunang. Cahaya kunang-kunang sangat efisien, sampai 96% sampai 100. Energinya benar-benar diubah menjadi cahaya. Yang kedua ada lampu biasa. Lampu biasa ini kurang efisien karena hanya berkisar antara 5 sampai dengan 15% dari energi listrik yang diubah menjadi cahaya. Namun sisanya sebagian besar diubah menjadi energi panas. Yang ketiga ada lampu LED. Lampu LED paling hemat energi sekitar 80% sampai 90% dibanding lampu lainnya. Lampu LED 4 watt setara dengan lampu pijar biasa yang jumlahnya 25 watt. Energi watt yang dipakai lebih kecil dianggap menghemat listrik sehingga 1/5 dari biasanya. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.